Halo, perkenalkan nama saya Priska Syan. Saya berasal dari Pendidikan Geografi kelas B tahun 2020 dengan NIM 32033108. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode penginderaan jauh yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan daripada penugasan ujian tengah semester dalam mata kuliah penginderaan jauh. Dengan dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Dr. Andus Ali Norman MSI dan Bapak Muhammad Taufik Rahmadi SPD MSc. Namun sebelumnya, yang pertama sekali akan saya jelaskan adalah pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak langsung dengan objek tersebut, atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, ataupun alat lainnya. Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Penginderaan jauh ataupun inderaja berasal dari bahasa Inggris yaitu remote sensing. Di masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh, namun istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial ataupun pengamatan terhadap cuaca. Selanjutnya adalah materi mengenai kajian komponen penginderaan jauh. Kajian yang pertama mengenai komponennya adalah sumber tenaga. Penginderaan jauh menggunakan dua sumber tenaga, yaitu sumber tenaga matahari dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga buatan ada sebagai pengganti sumber tenaga matahari ataupun alami, karena ketika malam hari di suatu tempat tidak ada sumber tenaga, maka akan dipakai sumber tenaga buatan yang disebut dengan tenaga pulsa. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari dikenal dengan sistem pasif. Sedangkan penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan disebut dengan sistem aktif yang bekerja untuk menghasilkan energi. Yang kedua adalah komponen atmosfer. Lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Di dalam penginderaan jauh ataupun di dalam inderaja, terdapat istilah yang namanya jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan yang namanya sumber tenaga tidak dapat mencapai ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah komponen objek. Objek merupakan ataupun adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang keempat adalah komponen interaksi antara tenaga dan objek. Dalam perekaman objek diperlukan yang namanya wahana, tenaga alami ataupun buatan, objek yang direkam, alat sensor, dan deteksi yang disebut dengan detektor. Tenaga yang memancar ke permukaan bumi ataupun objek akan memantul dan direkam oleh alat yang namanya sensor. Pada sensor, terdapat alat untuk mendeteksi yaitu detektor, di mana detektor yang ada pada alat yang dipasang pada sebuah wahana seperti balon udara, pesawat, dan satelit. Objek yang memiliki daya pantul yang tinggi akan terlihat cerah pada sebuah citra ataupun hasil data pemotretan, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada sebuah citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju memiliki daya pantul yang tinggi, yang terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Yang kelima adalah komponen sensor dan wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam, di mana merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di dalam penginderaan jauh ataupun inderaja diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit.
Sensor merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pemantulan ataupun pancaran yang direkam oleh detektor. Sensor sering juga disebut sebagai alat perekam, di mana sensor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor yang digunakan dalam sistem fotografik biasanya yang digunakan adalah kamera. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh ataupun sistem inderaja non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan yang namanya proses pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan ataupun dipancarkan dan direkam oleh detektor. Yang keenam adalah komponen perolehan data. Komponen perolehan data di mana data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan cara manual dan digital. Dengan cara manual dan digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual, sedangkan cara digital dilakukan dengan menggunakan komputer, di mana foto udara biasanya diinterpretasikan secara manual secara umum. Yang ketujuh adalah komponen pengguna data. Pengguna data adalah orang ataupun lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh seorang pengguna data. Yang ketiga adalah bahasan mengenai satelit penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh dengan proses satelit melalui berbagai proses, yaitu yang pertama, spektrum elektromagnetik. Sinar matahari sebagai spektrum elektromagnetik mengenai sasaran ataupun objek yang diinginkan. Yang kedua adalah penyinaran. Matahari sebagai sumber energi alami digunakan dalam proses satelit sebagai sistem pasif ataupun searah. Sinar yang masuk dihambat oleh atmosfer melalui serapan, pantulan, dan kemudian diteruskan. Yang ketiga adalah proses pemantulan dan penangkapan. Hasil penyinaran dari sasaran ataupun objek yang berupa pantulan kemudian ditangkap oleh alat perekam data atau citra satelit. Yang keempat adalah proses perekaman. Hasil perekaman dari citra satelit diterima oleh piringan penerima data, dalam hal ini data secara digital, baru kemudian diolah dengan dicetak, disimpan, dan sebagainya, dan digunakan oleh pengguna data. Yang keempat adalah proses kajian citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Sebagai contoh, memotret bunga di taman. Citra taman yang ada di halaman rumah yang berhasil dibuat merupakan citra taman tersebut. Proses pembuatan citra dengan cara memotret objek dapat dilakukan dengan arah horizontal maupun vertikal dari udara ataupun dengan tampak atas. Hasil citra secara horizontal tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan hasil pemotretan dari atas ataupun udara. Gambar yang dicitra dengan arah horizontal menghasilkan citra tampak samping, sedangkan dengan arah vertikal menghasilkan citra tampak atas, baik tegak maupun miring, ataupun yang disebut dengan oblik. Pembahasan yang terakhir dalam judul metode penginderaan jauh adalah mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penginterpretasian citra ataupun langkah-langkah interpretasi citra. Untuk mendapatkan data geografi dari hasil penginderaan jauh, harus dilakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah kegiatan deteksi. Deteksi adalah upaya mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan kita dengan menggunakan alat penginderaan jauh ataupun yang digunakan adalah sensor. Yang kedua adalah langkah identifikasi. Objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri yang terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri-ciri utama yang dapat dikenali, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek yang dinyatakan dengan rona dan warna. Ciri spasial meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Ciri temporal terkait dengan kondisi benda pada saat perekaman. Yang ketiga adalah proses pengenalan. Pengenalan adalah proses klasifikasi terhadap objek secara langsung yang tampak didasarkan pada pengetahuan lokal atau pengetahuan tertentu.
Yang keempat adalah proses ataupun langkah analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang memiliki citra yang sama dengan identitas objek. Yang kelima adalah langkah deduksi. Deduksi adalah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus ataupun spesifik. Bukti ini diperoleh dari objek yang tampak langsung. Yang keenam adalah langkah klasifikasi. Klasifikasi meliputi deskripsi dari kenampakan yang dibatasi. Hal ini merupakan interpretasi citra karena pada tahap inilah kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Yang ketujuh adalah langkah idealisasi. Idealisasi merupakan pekerjaan seorang kartograf, yaitu menyajikan hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap dipakai. Baik, demikian pemaparan saya mengenai metode penginderaan jauh dalam mata kuliah penginderaan jauh dengan penugasan ujian tengah semester. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berfungsi ataupun berguna bagi pendengar. Demikian pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan tutur dan lisan, saya meminta maaf. Terima kasih.